Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Allah merupakan Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan jagat raya ini beserta makhluk-makhluk di dalamnya. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah wajib tunduk kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna karena diberikan akal sehat untuk berpikir. Namun akal atau pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sangatlah sedikit. Sehingga kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang sangat jauh dari kemampuan akal kita. Seperti menanyakan hal-hal yang sangat mustahil untuk diketahui oleh kemampuan akal. Misalnya, menanyakan siapa yang menciptakan Allah, bagaimana rupa atau wujud Allah, dan lain sebagainya. Karena hal itu sangatlah mustahil untuk dicapai oleh akal manusia. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar siar Islam dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, kisah berikut ini merupakan kisah seorang ateis atau orang yang tidak percaya akan adanya eksistensi Tuhan. Pada suatu hari ada seorang ateis yang memasuki sebuah masjid. Kemudian dia mengajukan 3 buah pertanyaan, tapi dengan syarat harus dijawab menggunakan akal. Artinya, pertanyaan yang diajukan tidak boleh dijawab dengan dalil karena orang ateis memang selalu mengukur segala sesuatunya menggunakan akal atau bukti-bukti ilmiah, dan mereka beranggapan bahwa dalil-dalil hanya dipercayai oleh pengikutnya saja. Sedangkan dia orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Oleh karena itu, ia memberikan syarat agar pertanyaan tidak boleh dijawab menggunakan dalil. Lalu ia menentang orang-orang yang ada di masjid itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, siapa yang menciptakan Allah? Bukankah semua yang ada di bumi ini ada karena ada penciptanya? Bagaimana mungkin Allah ada jika tidak ada yang menciptakannya? Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya manusia bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Allah di surga? Yang ketiga, kalau iblis itu terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam api neraka? Bukankah neraka juga terbuat dari api? Sahabat beriman, mendengar pertanyaan dari ateis tersebut, tidak ada seorang jamaah pun yang mampu menjawab pertanyaan tersebut. Kecuali salah seorang pemuda, ia pun kemudian menjawab 3 pertanyaan di atas. Satu persatu pemuda tersebut mencoba menjawabnya, dan beginilah jawaban pemuda tersebut. Jawaban untuk pertanyaan pertama, pemuda itu berkata, apakah engkau tahu dari berapakah angka 1 itu berasal? Sebagaimana angka 2 adalah hasil dari 1 tambah 1, atau 4 yang berasal dari 2 tambah 2. Ateis tersebut hanya bisa terdiam tanpa memberikan jawaban. Lalu pemuda itu pun melanjutkan, jika kamu tahu bahwa 1 itu adalah bilangan tunggal, dia bisa menciptakan angka lainnya. Tapi dia tidak tercipta dari angka apapun. Lalu apa yang akan membuatmu sulit untuk memahami bahwa Allah itu zat yang maha tunggal, yang maha mencipta tapi tidak bisa diciptakan? Lalu lanjut jawaban kedua, pemuda tersebut mengatakan, saya ingin bertanya kepada kamu, apakah ketika kita di dalam perut ibu kita semua makan? Apakah kita juga minum? Kalau memang demikian kita makan dan minum, lalu bagaimana kita buang air ketika dalam perut ibu kita? Jika engkau dahulu percaya bahwa kita dulu makan dan minum di perut ibu dan kita tidak buang air di dalamnya, lalu apa yang akan membuatmu bingung dan sulit untuk percaya bahwa di surga kelak kita akan makan dan minum juga tanpa buang air? Dan ketika menjawab pertanyaan ketiga, pemuda tersebut tiba-tiba menampar ateis tersebut dengan sangat keras. Ateis tersebut pun merasa kesakitan dan marah-marah kepada si pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut berkata, tangan ini terlapisi oleh kulit tanganku dari tanah, dan pipimu juga terbuat dari kulit dari tanah. Lalu jika keduanya dari kulit dan tanah, bagaimana bisa engkau merasa kesakitan ketika saya menamparmu? Bukankah keduanya itu tercipta dari bahan yang sama? Sebagaimana iblis atau setan dari api di neraka, ateis tersebut hanya bisa terdiam dan tertunduk tanpa bisa membantah apapun. Sahabat beriman, dari kisah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak semua pertanyaan yang terkesan mencela dan merendahkan Islam itu harus dihadapi dengan kekerasan. Justru kita harus menghadapi hal-hal seperti itu dengan ilmu.
Seperti pemuda tadi yang dengan cerdas mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi kita pertanyaan tersebut sangatlah sulit untuk dijawab. Itulah salah satu contoh pemuda Islam yang memiliki budi pekerti yang tinggi dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Lalu siapakah pemuda yang menjawab pertanyaan tersebut? Ada yang menjawab bahwa beliau adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah ketika beliau masih muda. Demikianlah kisah ini, semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari dukung channel Hakikat Islam dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.